Dek. Ade dari mana? Fakultas mana ya? Kami mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Ya. di pendidikan guru sekolah dasar, Pak. Iya. Kami kesini itu untuk bertanya Ya. mengenai mewawancarai sedikit mengenai Iya. perundungan di sekolah dasar. Ya. Terima kasih atas kunjungannya. Kami sangat berterima kasih sekali dengan kunjungan ini. Berarti ada kepercayaan di sekolah kami di sini SD Bantijar 2 ya. Adapun untuk tugas-tugasnya, kalau emang itu perlu kita bantu, ya insya Allah kami akan bantu untuk proses di mata kuliah di kampus IKIP adik-adik ini ya. Gitu. Sebelumnya kan dari perundungan itu kan Iya. ini suka ada di sekolah-sekolah. Iya. Jadi kita mengambil wawancara ke sekolah, Iya. dan di sini kira-kira apakah ada perundungan? Ya. Kalau di sini untuk hal yang serius perundungan atau pembulian itu tidak ada. Tapi dalam ruang lingkup kecil masih ada ya, masih ada, tapi ruang lingkupnya terlalu kecil. Itu bisa diantisipasi oleh kami dari pihak sekolah, kepala sekolah, wali kelas, dan bagian kesiswaan dengan cara dinasehati, dengan cara dikasih wawasan dan diketemukan dengan teman-teman yang menjadi objek pembulian itu, meskipun ini dalam ruang lingkup yang sangat kecil gitu, jarang terjadi di sini seperti itu. Tindak lanjut ke depannya kita selalu koordinasi sama orang tua, karena alhamdulillah di sini orang tuanya sangat aktif. Kita di sini mendirikan atau membuat satu wadah POMD, ada paguyuban orang tua, murid, dan guru. Jadi hubungan silaturahmi dan koordinasi kami selalu intens. Makanya untuk hal atau hal yang seperti itu bukan mustahil, jauh akan terjadi seperti itu. Itu deh kalau di sini di SD Bantijar 2. Berarti ada peran juga dari orang tuanya. Betul, ada peran orang tua, bahkan di kami di SD 2 ini yang membuat rancangan dari bukan apapun, beberapa hal yang untuk kemajuan sekolah ini dari POMD dan alumni yang disetujui oleh komite sekolah dan kepala sekolah. Kalau emang itu yang bersifatnya positif, kami akan bersama-sama melaksanakan. Seperti itu dalam ruang lingkup masih di dalam koridor aturan dan tertib sekolah. Sangat menarik sekali ya Pak. Iya, alhamdulillah. Siswanya buat ke depan lebih baik ya. Ya. Kembali lagi mungkin Pak masalah perundungan. Ya. Mungkin kalau dalam ruang lingkup yang besar itu kan Ya. tidak ada di sekolah. Tidak ada. Dalam yang misalnya hal-hal kecil seperti Iya. mengejek seperti itu masih ada. Nah, kalau dibilang tidak ada, ya masih lah, tapi ruang lingkupnya kecil ya. Kadang kalau anak itu hal yang wajar menurut perkembangannya. Kalau di kelas bawah nggak ada, tapi itu biasanya ada di kelas atas dengan cara bermain gitu ya, atau ya misalnya saling saling ngumpetin sepatu misalnya, dalam bahasa bermain seperti itu, sehingga timbul ada si Alma gini, si Abe ini, itu dalam ruang lingkup kecil. Tapi kami antisipasinya yang menjadi intens dan rutinitas itu selalu ada pembiasaan atau pengumuman di ruang lingkup pada saat setelah upacara bendera hari Senin ya. Jadi tiap minggu terus
Dan selain itu kita ada pembiasaan yang bersifatnya rohani dari guru agama gitu ya. Terus pengadaan pembiasaan sholat duha setiap hari Jumat, pembiasaan sebelum masuk kelas itu berdoa. Hari ini doa apa, surat apa, pulangnya surat apa, seperti itu. Dan kita selalu salurkan kepada kegiatan kita yang bersifat olahraga. Anak ini orang sok silakan kita dukung olahraga, mau kemana dengan koordinasi sama orang tua. Apakah mau di sekolah atau misalnya ikut eskul di luar, karena di sekolah terbatas ya sarana dan prasarananya. Iya. Misalnya pingin latihan sepak bola, kita sarana dan prasarannya belum memadai. Paling kita koordinasi dengan pihak PSB ataupun misalnya mau renang, paling kita koordinasi dengan pihak renang atau tenis meja, bulu tangkis dan sebagainya. Kita hanya sebagai pengarah untuk itu, tapi tidak lepas dengan koordinasi sama orang tua. Ya. Mungkin sedikit apa ya Pak, meminta tanggapan Ya. mengenai sekolah dasar pada umumnya. Ya. Mungkin yang pernah dialami oleh salah satu kenalan saya, Ya. yaitu pernah menjadi korban dari pembulian. Oh iya. Nah, sampai mungkin ini itu menyangkut fisik juga Pak, Ya. sampai fisik, bukan hanya secara verbal. Ya. Menurut Bapak tanggapannya itu harus bagaimana gitu Pak? Antisipasinya maksudnya. Betul. Oke Bagi ya. si siswa, bagi ya, korban, Ya. pelaku, juga bagi satuan pendidikan mungkin. Kalau terjadinya pembulian seperti itu secara umum, satu menurut pendapat kami, satu harus dikedepankan masalah pendidikan akhlaknya. Ya. Itu tonggaknya. Yang kedua, kita selalu selaku sebagai guru harus intens menasehati. Karena mau tidak mau seluruh siswa yang ada di sekolah itu anak kita, yang notabene dari jam 7 sampai jam 1 gitu kan. Lebih intens, bahkan kadang-kadang si peserta didik atau siswi itu lebih cenderung menurut sama guru daripada ke orang tua. Misalnya kalau di dasar ya, kata orang tuanya mama, bapak, dasar bapak, ibu guru juga begini, tak seperti itu. Makanya dengan adanya seperti itu, kita harus betul-betul mendidik siswa itu untuk tidak terjadi hal pembulian seperti itu. Yang tadi rangkaiannya, satu dengan adanya pembiasaan, dua penasehatan atau pengobatan setelah upacara yang setiap minggu, dan pembiasaan di kelas-kelas dan sebagainya. Untuk hal yang mungkin terjadi secara umum lihat ya, kabar-kabar itu yang tadi akhlaknya berarti yang kurang pemantauan, nasihat baik dari guru misalnya atau orang tua atau karakter dari anak tersebut, karena masih masa transisi ya kalau anak, ataupun satu anak itu punya problem di rumah, bisa saja atau kena problem dari kakaknya, adanya pelampiasan, seperti itu. Tapi artinya emang perkembangan anak seperti itu. Dari pembulian itu sebetulnya bukan hal yang tadinya awalnya bukan hal yang harus seperti itu atau fokus harus dibully. Tadinya dari heureuy lah, umur satu orang, dua orang, tiga orang, akhirnya gitu. Jadi kalau menurut Sunda mah kadang-kadang sok turut muning, ikut-ikutan gitu. Itu ya, yang antisipasi kalau terjadi gitu ya gitu tadi. Satu, pihak guru memanggil anaknya, baik yang dibully atau yang membuli,
dinasehati, panggil kedua orang tuanya, dan inten lebih dipantau dalam perilaku keberadaan di sekolahnya gitu. Dan minta bantuan orang tua di rumah itu kalau di luar jam. Segitu aja Pak. Siap. Penutupan dari wawancara kami. Siap. Terima kasih atas waktunya. Siap. Semoga sekolah ini menjadi sarana sarana pendidikan yang Amin. dipendidik dan Amin. mengedepankan Ya. generasi bangsa ya. Ya. Terima kasih. Ya, Bapak juga sama-sama terima kasih sekali lagi atas kunjungannya ke sini. Mudah-mudahan adik-adik tugasnya lancar dan sukses. Cepat-cepat menjadi guru atau pendidik yang handal. Ya, gitu ya. Nah, sama-sama. Indah Oktaviani, saya tetap dekat di situ di Hor Ngambang. Di sini mau sharing tentang perundungan. Ada yang udah tahu perundungan apa? Yang tahu dapat hadiah. Hadiah apa? Apa? Kan namanya hadiah, nggak boleh kasih tahu dong. Kita nyanyi dulu mau tahu arti perundungannya apa? Nanti nyanyi dulu. Pernah dengar nggak? Nggak. Pernah dengar nggak? Contohnya tadi kayak gitu. Gitu. Itu nggak boleh. Itu juga salah satu contohnya loh. Salah satu contohnya. Jadi apa perundungan itu? Nah, ada yang bisa jawab? Tadi itu perundungan. Hah? Bukan. Sebaliknya malah. Sebaliknya. Hah? Bukan. Bukan. Sebaliknya. Ya, apa sih dampaknya itu? Contohnya itu membuat orang jadi sedih. Membuat orang jadi sedih. Tapi apa gitu yang membuat si orang itu sedih? Karena apa? Karena masih ada penyebabnya ya. Karena apa? Tersinggung. Iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Ruby. Ada yang tahu lagi yang perempuan, anak perempuan coba bicaranya kenapa?